Tangkap cakra di meja, hadapkan padaku. Dasar anak tidak tahu berterima kasih, dia pantas hukum yang seberat-beratnya. Assalamualaikum teman-teman. Penasaran kan dengan cerita tadi? Pertama, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku Ica Anfa Virginia dari SD Negeri Karangtengah 01, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Aku ingin membawakan cerita yang berjudul Fajar di Langit Donat, karya Sri Wintala Ahmad. Cerita rakyat Kabupaten Cilacap. Dengarkan ya teman-teman. Fajar di Langit Donat oleh Sri Wintala Ahmad. Indahnya bukit yang tertutup kabut hingga tubuh bukit yang masih basah. Embun itu tampak hijau biruan oleh pancaran sinar matahari. Diiringi kicauan emas burung-burung, sekawan kupu dan cakung berkejaran dengan indahnya. Aliran sungai yang membelah petangan sawah bertingkat-tingkat di kaki bukit begitu aslinya. Tanda yang mengisyaratkan petani untuk bergerak dengan tanah garapan. Dari terbitnya sinar matahari hingga menjelang terbenam matahari. Betapa aku sempat begitu bisik Raden Ngabahi cakar di meja. Seusai mengelilingi wilayah pedesaan di bawah kuasa Tumenggung Cakrawedana, ayahnya Raden Cakar di meja terlahir dari seorang selir yang beranggapan bahwa ia harus bisa merelakan apabila bumi Banyumas tidak bisa terengkuh olehnya. Benar kata orang bijak, manusia berada di antara suara Tuhan di sisi kanan dan bisikan iblis di sisi kiri. Semakin Cakar di meja ingin menguasai Banyumas, semakin tinggi pula hasilnya, ingin menguasainya. Hasilnya itu disampaikan kepada kedua apinya, yaitu Dipayuda dan Singayuda. Kedua apinya pun saling bersilang pendapat. Dipayuda menentangnya, sebaliknya Singayuda mendukungnya dengan harapan ia diangkat sebagai pejabat tinggi di Banyumas. Tanpa pengetahuan Cakar di meja dan Singayuda, Dipayuda menghadap Temenggung Cakrawedana di ruangan tertutup. Ia melaporkan rencana Cakar di meja. Sontak wajah penguasa Banyumas itu pun geram. Dipayuda, apa yang kamu laporkan itu dapat aku percaya? Dipelah berbohong, hamba sisi menerima hukuman tuntutan. Cakrawedana marah serupa singa murka. Tangkap Cakar di meja, hadapkan padaku. Dasar anak tidak tahu berterima kasih, dia pantas hukum yang seberat-beratnya. Melihat kemarahan Temenggung Cakrawedana, Dipayuda dengan kepadanya berusaha menenangkan pikiran Temenggung Cakrawedana dengan perkataan yang masuk akal. Dipayuda memberikan pendapat yang pada intinya adalah menjauhkan Cakar di meja dari wilayah Banyumas supaya jauh dari persisahan keluarga dan pertumpahan darah. Pendapat Dipayuda diterima baik oleh Temenggung Cakrawedana. Pada saat itu juga Cakar di meja dihadapkan pada Temenggung Cakrawedana. Cakar di meja, sudah saatnya kamu memikirkan masa depanmu yang harus kamu perjuangkan dengan sepenuh daya agar di hari tuamu mendapatkan kesejahteraan yang tidak akan habis 7 turunan. Sebagai orang tua, selayaknya aku berbuat bijak, tidak membiarkan keturunanku hidup dalam kesengsaraan. Karenanya anakku, sebelum terbit matahari, tinggalkan Banyumas,
Pergilah ke Cilacap, bukalah hutan Doran sebagai tempat pertumbuhanmu. Mendengar perkataan ayahnya, Caka di Meja beranggapan bahwa ayahnya hanya ingin menjauhkannya dari urusan politik di Katumenggungan Cakrawedana. Tetapi Cakrawedana tidak henti-hentinya mengingatkan Caka di Meja untuk menuruti perintahnya membuka hutan Doran di Cilacap. Cakrawedana menyuruh Dipayuda beserta Singayuda sebagai pengawalnya dan Singawedana sebagai penasehat pada saat menghadapi rintangan kelak. Mengingat hutan Doran bukanlah hutan biasa, terdapat satwa liar dan mangsa jin yang masih hidup berdampingan di sana. Caka di Meja setuju. Setelah mengantar Caka di Meja beserta Dipayuda, Cakrawedana memasuki ruangan tidur dan bermimpi. Ia melihat semburan cahaya di langit Doran. Semoga itu pertanda baik bagi kehidupan Caka di Meja di masa yang akan datang. Caka di Meja beserta kedua abdinya bergegas menuju pendopo Singawedana. Di depan pendopo, ia disambut oleh Nyi Sekar Budan. Tidak lama, Singawedana memasuki pendopo dengan wajah berbinar, menanyakan maksud dan tujuan Caka di Meja beserta kedua abdinya. Seusai menyatakan tangan, Caka di Meja menyampaikan maksud kedatangannya pada Singawedana. Begini Paman, selain bersilaturahmi kepada keluarga Paman Singawedana, kedatanganku ke sini ingin meminta bantuan. Bantuan apa? Sekalipun aku masih saudara sekandung ayahmu, tetapi aku tidak memiliki kelebihan harta benda untuk memenuhi kebutuhan keluargaku saja. Aku masih sering meminjam uang ayahmu, Kang Mas Tumenggung Cakrawedana. Bukan harta benda yang aku minta Paman, tetapi nasihat Paman. Apa? Ketahuilah Paman, aku mendapat perintah dari Ayahanda Cakrawedana untuk membuka hutan Doran sebagai tempat pertumbuhanmu. Karenanya, aku mohon Paman menyertai kepergian dan perjuanganku di sana. Berikanlah petunjuk padaku supaya aku dapat menghadapi para bahaya yang kasat mata atau yang tidak. Paman pun bersedia membantu Caka di Meja melaksanakan niatnya membuka hutan Doran di Cilacap. Tetapi ada syarat yang harus dilakukan Caka di Meja, yaitu puasa tanpa makan dan tanpa minum sama sekali. Dan jika malam hari pun tidak boleh menyalakan lentera. Caka di Meja terdiam. Dalam diamnya ia merasa gelisah. Dalam kegelisahannya, Dipayuda memberikan nasihat pada Caka di Meja. Kenapa Den Mas dapat ragu melaksanakan perintah dari Gusti Singawedana? Bukankah Den Mas ingin mendapatkan kebahagiaan? Hendaklah melaksanakan perintah dari Gusti Singawedana. Setiap cita-cita membutuhkan pengorbanan, Tuanku. Singawedana setuju dengan nasihat Dipayuda. Tanpa berpikir dua kali, Caka di Meja terpaksa melaksanakan perintah dari Gusti Singawedana, melakukan hati sebelum keberangkatannya ke Doran, hutan angker yang berseberangan dengan Nusa Kambangan, yang hanya bisa ditaklukkan dengan hati suci, bukan nafsu duniawi. Jiwa Caka di Meja yang berhasil melakukan prihatin tanpa berkilauan
Saka di meja beserta Singawedana dan kedua abdinya meninggalkan dalam Singawedana menaiki kuda. Tidak lama, kuda-kuda mereka serta berhenti. Tublak ninung, 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 tublak ninung. Mereka melihat perempuan berperan cantik yang kepalanya timbul tenggelam di tengah sungai. Saka di meja pun hendak memberikan pertolongan kepada perempuan itu, tetapi Singawedana mencegahnya. Ketahuilah nak mas, perempuan itu bukanlah manusia. Ia adalah jin yang menunggui sungai ini. Seiring berjalannya waktu, nama sungai Siraayu berubah menjadi sungai Serayu. Mereka pun bergegas menaiki rakit yang belum selesai dibuat dengan sempurna. Selepas dari rakit, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju hutan Donan yang masih jauh dari pelupuk mata. Seusai mengajar perut, mereka menebang pohon-pohon di hutan Donan. Brung, brung, brung. Pagi harinya, mereka terperangah melihat pohon-pohon yang kemarin tumbang berdiri seperti sedia kala. Singawedana terdiam dan beranggapan bahwa Semara Bumi, yaitu Raja Lelembut Hutan Donan, mulai berulah. Karena mereka saat membuka hutan Donan tanpa mengucap salam. Singawedana menyampaikan bahwa hutan Donan hanya bisa ditaklukkan dengan kekuatan akal, bukan kekuatan fisik. Singawedana memberikan perintah kepada Jakatimeja untuk bersemedi di tempat yang ditumbuhi tanaman Wijaya Kusuma. Jakatimeja pun setuju dan bergegas mencari tempat semedi yang dimaksud itu. Selagi bersandar pada pohon jati untuk melepas lelah, Jakatimeja sama-sama melihat pohon Wijaya Kusuma dilem dengan batu yang memancarkan air. Dengan langkah pasti, Jakatimeja bergegas menuju dan dengan batu yang memancarkan air. Seusai bersuci, ia pun bersemedi. Pada malam hari ketujuh, keluar cahaya dari ubun kepala Jakatimeja. Wush! Singawedana beserta Dipayuda dan Singayuda yang mengamati semedi Jakatimeja dari kejauhan melihat pertarungan antara cahaya merah melawan cahaya biru. Wush! 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 Singawedana tampak yakin cahaya biru yang akan tampil menjadi pemenang pada pertarungan itu. Keyakinan Singawedana benar. Cahaya merah sirna dari pandangan mata. Semara Bumi telah menyerah dan menyerahkan pasukannya untuk membantu Jakatimeja membuka hutan Donan. Singawedana beserta Dipayuda dan Singayuda merasa lega dan bahagia saat melihat Jakatimeja dapat memetik hasil dari semedinya. Tanpa menunggu matahari terbit, Singawedana meninggalkan tempat itu dan kembali ke gubuk. Sebelum sampai tujuan, mereka terperangah melihat angin yang sangat kencang menumbangkan pohon-pohon di hutan Donan. Wush! 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 Dipayuda beserta Singayuda berlarian dan ketakutan. Ah, tolong! Ah, tolong! Singawedana tertawa kecil dan menyampaikan bahwa itu adalah pertanda baik. Semara Bumi telah menepati janjinya. Mereka tentram sekaligus takjub saat melihat hutan Donan telah terbuka. Tampaklah gubuk yang semula mereka tinggali berubah menjadi
Bangunan Semega, Katumenggung, Cakrawedana. Mereka tidak percaya betapa besar anugerah Tuhan yang mereka terima pagi itu. Anugerah yang sangat berlimpah bagaikan sinar matahari yang memancar ke seluruh tata donan, yang kelak menjadi pedukuhan sejahtera, pedukuhan asri yang pantas dicatat dalam sejarah negeri ini.